program studi sistem informasi akan menjelaskan sedikit materi tentang tree. Di sini ada binary tree, general tree, dan traversal tree. Yang pertama ada pengertian tree. Tree adalah struktur data yang tidak linear atau non-linear yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan terutama yang bersifat hierarkis antara elemen-elemen. Lalu di sini ada data masukan. Perlu kita ketahui bahwa dalam data masukan, jika nilai simpul yang disisipkan lebih besar dari parents, maka simpul tersebut ditetapkan pada subtree kanan. Dan berlaku sebaliknya. Maksudnya di sini adalah jika nilai simpulnya yang disisipkan lebih kecil dari parents, maka simpul tersebut ditetapkan pada subtree kiri. Jadi kasus yang pertama, di sini ada GHCK, JAL, BE, FJ. G ditetapkan sebagai root, lalu di sini sekali lagi ada H, karena nilai H lebih besar daripada G, otomatis dia disisipkan menjadi anak kanan daripada G. Lalu setelah H ada C di sini nilainya lebih kecil daripada G, otomatis dia ditetapkan sebagai anak kiri dari G, lalu setelah C ada K dia nilainya lebih besar daripada G, lalu lebih besar pula daripada H, otomatis dia ditetapkan sebagai anak kanan dari H, lalu setelah K ada J dia nilainya lebih besar daripada G, akan tetapi lebih kecil daripada K, otomatis dia ditetapkan sebagai anak kiri daripada K. Lalu setelah J ada A dia nilainya lebih kecil daripada G, tetapi lebih kecil juga daripada C, otomatis dia ditetapkan sebagai anak kiri daripada C. Lalu setelah A ada L dia nilainya lebih besar daripada G, dan lebih besar pula daripada K. Otomatis dia ditetapkan sebagai anak kanan daripada K. Lalu setelah L ada B, nilainya lebih kecil daripada G, akan tetapi lebih besar daripada A, otomatis dia ditetapkan sebagai anak kanan dari A. Lalu setelah itu ada E nilainya lebih kecil daripada G dan lebih kecil juga daripada C. Dia nilainya lebih kecil daripada G, tetapi lebih besar daripada E, otomatis dia ditetapkan sebagai anak kanan dari C. Lalu setelah E ada F di sini dia nilainya lebih kecil daripada G, tetapi lebih besar daripada E, otomatis dia ditetapkan sebagai anak kanan dari E. Lalu setelah F yang terakhir ada D di sini dia nilainya lebih kecil daripada G dan lebih kecil daripada E, otomatis dia ditetapkan sebagai anak kiri daripada E. Lalu setelah itu ada studi kasus yang kedua, masih sama. Yang pertama itu ada K ditetapkan sebagai root, lalu ada G ditetapkan sebagai anak kiri dari K karena nilainya lebih kecil dari K, lalu ada M di sini dia ditetapkan sebagai anak kanan dari K karena nilainya lebih besar daripada K, lalu setelah M ada D di sini dia ditetapkan sebagai anak kiri dari G karena nilainya lebih kecil dari K dan lebih kecil dari G. Lalu setelah dia ada L dia ditetapkan sebagai anak kiri dari M karena nilainya lebih kecil dari M tetapi lebih besar daripada K. Lalu setelah L ada S di sini dia ditetapkan sebagai anak kanan dari M karena nilainya lebih besar daripada K dan lebih besar tinggi daripada M. Lalu setelah S ada B di sini dia ditetapkan sebagai anak kiri dari D karena B nilainya lebih kecil daripada K, lebih kecil daripada G, dan lebih kecil juga daripada D. Lalu setelah B ada R dia ditetapkan sebagai anak kiri dari S karena nilainya lebih kecil daripada S tetapi lebih besar daripada M dan K. Lalu setelah R ada J di sini dia ditetapkan sebagai anak kanan daripada G karena nilainya lebih kecil dari K tetapi lebih besar daripada G. Lalu setelah itu yang terakhir ada P, dia ditetapkan sebagai anak kiri dari R karena nilainya lebih kecil daripada R tetapi lebih besar daripada K. Setelah itu ada binary tree dan general tree, implementasi pada linguistik. Pada general tree di sini memiliki 3 komponen. Yang pertama ada person, dia terletak pada bagian kiri, lalu ada next brother, terletak pada bagian tengah, lalu yang paling kanan ada metadata atau bisa kita sebut sebagai node. Person di sini memiliki nilai person di sini jika child atau anak nilainya lebih kecil daripada parents. Lalu sedangkan next brother di sini dia nilai anak atau child itu lebih besar atau sama dengan parents, maka bisa disebut sebagai next brother. Lalu setelah general tree ada binary tree. Binary tree juga memiliki 3 komponen. Sebenarnya sama, yang membedakan di sini hanya person menjadi left hand, lalu medan data berpindah menjadi di tengah, yang tadinya di kanan, dan next brother dia berganti nama menjadi right hand atau anak kanan dan berpindah ke sebelah kanan. Di sini ada studi kasus yang pertama, general tree. Di sini G berperan sebagai root, lalu C di sini dia ditetapkan sebagai
person dari G, lalu di sini ada H, dia ditetapkan sebagai next brother dari C, lalu ada A di sini, dia ditetapkan sebagai person dari C, lalu ada B, dia ditetapkan sebagai person dari A, lalu ada E, dia ditetapkan sebagai next brother dari A, lalu ada D, di sini dia ditetapkan sebagai person dari E, lalu ada F di sini dia ditetapkan sebagai next brother dari D, kita naik ke atas, di sini ada K, di sini dia ditetapkan sebagai next brother dari E, lalu ada J di sini dia ditetapkan sebagai person dari K, lalu ada L di sini dia ditetapkan sebagai next brother dari J. Lalu di sini ada binary tree dengan pohon binar yang sama. Yang membedakan di sini adalah G di sini dia berpindah tempat, yang tadinya di paling kanan berpindah menjadi di tengah, dan next brother yang tadinya di tengah berpindah ke bagian kanan dan berganti nama menjadi right child atau anak kanan, sedangkan person berganti nama dengan left child atau anak kiri. Lalu di sini ada studi kasus yang kedua, sama seperti sebelumnya. Di sini K ditetapkan sebagai root, lalu di sini G ditetapkan sebagai person daripada K, lalu ada D di sini dia ditetapkan sebagai person dari D, lalu di sini ada B dia ditetapkan sebagai person dari D, lalu ada J dia ditetapkan sebagai next brother dari D, lalu naik ke atas ada M, di sini M dia ditetapkan sebagai next brother dari G, lalu ada L di sini dia ditetapkan sebagai person dari M, lalu ada S dia ditetapkan sebagai next brother dari L, lalu ada R dia ditetapkan sebagai dan di sini ada L di sini ditetapkan sebagai person dari S, lalu ada P di sini dia ditetapkan sebagai next brother, ada person dari F. Jadi kasus yang kedua di sini ada binary tree juga, sama seperti sebelumnya. Di sini hanya tinggal memindahkan medan data atau node ke tengah, lalu yang tadinya next brother menjadi right child dipindahkan ke paling kanan. Di sini saya salah ketik, di sini harusnya R node di sini berada di tengah, bukan di paling kanan. Lalu yang terakhir ada traversal tree, yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Pre-order memiliki aturan root, left, dan right. Yang bisa dibilang juga root, kanan, kiri, dan kanan. Lalu in-order ada left, root, right. Bisa disebutkan sebagai kiri, root, dan kanan. Lalu post-order ada left, right, root. Bisa disebutkan sebagai kiri, kanan, dan root. Nah, di sini ada studi kasus. G ditetapkan sebagai root. Jadi pada pre-order aturannya adalah root, kiri, dan kanan. Maka kita tulis dulu di sini G sebagai root, lalu kita beralih ke yang paling kiri. Yang paling kiri, anak kiri dari G adalah C, kita tulis C, lalu C masih memiliki anak pada bagian kiri. Anak kiri dari C adalah A, kita tulis A di sini, karena A sudah habis tidak memiliki anak kiri, kita beralih ke anak kanan dari A. Anak kanan dari A adalah B, kita tulis B di sini, lalu naik ke atas, karena A sudah, kita naik lagi, karena tadi C sudah, tetapi C di sini masih memiliki anak kanan, maka anak kanan dari C di sini ditulis sini E adalah anak kanan dari C, lalu karena E masih termasuk sebagai root atau parents dari D dan F, maka anak kanan dari E ditulis di sini, lalu setelah D habis, kita naik dan berpindah ke anak kanan dari E. Dari E yaitu F, kita tulis F di sini, karena F sudah habis, maka kita naik ke atas, kita beralih ke anak kanan dari G. Anak kanan dari G ada H di sini, kita tulis H, karena H tidak memiliki anak kiri, hanya memiliki anak kanan, maka kita tulis anak kanan dari H, yaitu K.
Karena K adalah parents dari J dan L, kita tulis anak paling kiri dari K, yaitu J. Ada J, kita tulis J di sini, lalu anak kanan dari K, yaitu L. Untuk in order, aturannya adalah kiri, root, dan kanan. Oke, yang pertama kita sebutkan yang paling kiri dulu. Karena di sini G itu root, sedangkan pada aturannya root ada di tengah, maka kita beralih ke yang paling kanan. C masih termasuk parents atau root karena dia masih memiliki anak. Nah, karena di sini A adalah anak kiri dari C, tapi ternyata A adalah masih termasuk root karena masih memiliki anak, maka kita cari anak dari A, karena anak kiri dari A tidak ada, maka kita beralih ke anak kanan dari A, yaitu B. Maka kita tulis yang pertama di sini adalah B. Lalu setelah B kita naik ke atas, kita tulis A. Karena A sudah habis, lalu kita kembali ke atas, kita tulis C. Di sini kita tulis. Lalu karena C di sini masih memiliki anak, di bagian kanan, maka kita beralih ke anak kanan dari C, yaitu E. Dan ternyata di sini E masih termasuk ke dalam root atau parent karena masih memiliki anak kiri dan anak kanan. Kita beralih ke anak kiri dari E, yaitu D. Kita tulis ini D. Karena D sudah habis, kita beralih ke anak kanan dari E, yaitu F. Kita tulis di sini F. Lalu naik ke atas ada E. Salah, karena tadi D sudah ditulis, kita beralih ke E, karena E root di tengah, berarti root terlebih dahulu ditulis, yaitu E di sini. Setelah itu baru beralih ke F. F di sini sebagai anak kanan dari E. Lalu setelah F kita naik ke atas. Karena tadi G belum disebut, kita tulis dulu di sini G. Karena dia termasuk root. Setelah G selesai ditulis, kita masuk ke H. H adalah anak kanan dari G, maka kita tulis di sini H. Karena H masih termasuk root dan masih memiliki anak, maka kita beralih ke anak kanan dari H, yaitu K. Ternyata K dia masih termasuk parents dari J dan L, maka kita tulis anak kanan, anak paling kiri dari K, yaitu J. Lalu setelah J baru kita tulis K. Setelah K kita beralih ke anak yang paling kanan K, yaitu L. Untuk post order aturannya adalah kiri, kanan, dan root. Jadi yang paling utama adalah yang paling kiri. Jadi untuk post order kita tulis di sini B. B karena B adalah yang paling kiri, maka kita tulis dulu di sini B. Lalu setelah B kita naik ke atas ada A, karena A tidak memiliki anak kiri, maka kita tulis A di sini. Setelah A ada C, tetapi karena C di sini masih root dan aturannya adalah kiri, kanan, lalu baru root, otomatis kita harus berpindah ke yang paling kanan terlebih dahulu sebelum root. Karena di sini anak kanan C adalah E, tetapi ternyata C adalah parents dari D dan F, maka kita beralih ke anak paling kiri dari E, yaitu D. Kita tulis sini D. Setelah D selesai, kita tulis F di sini. Karena F adalah anak kanan dari E, kita tulis F. Setelah F selesai, kita tulis E. Karena E adalah root. Setelah E, kita tulis C, karena C adalah root dari A dan E. Lalu setelah C, kita naik ke atas, ada G. G masih termasuk root, maka kita beralih ke bagian kanan, karena kanan belum habis. Lalu di sini H masih termasuk root, maka kita beralih lagi ke anak kanan dari H, karena K ternyata masih termasuk parents atau root dari J dan L. Maka kita ambil anak kiri dari K, yaitu J. Kita tulis sini J, setelah J selesai ditulis, kita berpindah ke anak kanan dari K, yaitu L. Kita tulis L, setelah semuanya habis, kita baru naik ke K. Kita tulis K di sini, setelah K ditulis, kita naik lagi, kita tulis H. Karena H sudah habis, kita tulis yang terakhir G.
di sini. Oke, sekian penjelasan tentang tree dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.